wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Santi Nurmalasari selaku moderator pada acara Cahaya Kolbu ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada bulan yang mulia ini, kita dapat diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa menyaksikan siraman kolbu dari para penceramah yang begitu hebat. Maka daripada itu, mari kita simak dengan baik penceramah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi adhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur. Momentum Ramadan merupakan salah satu masa untuk memupuk pahala tiada batas. Karena di dalamnya terdapat suatu malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan juga terdapat masa diturunkannya Al-Quran, yaitu kitab umat Islam. Hadirin pemirsa yang berbahagia, ada 7 nasihat Syekh Jalaluddin Rumi yang relate untuk diaplikasikan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, dalam hal kedermawanan dan memberi pertolongan terhadap orang lain, jadilah seperti sungai, terus mengalir, memberi manfaat tiada henti dan tanpa mengharap imbalan. Di bulan Ramadan ini disunahkan kita untuk saling memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak hanya di bulan ini saja, tetapi di bulan yang lainnya kita diperintahkan untuk menolong orang lain dan bersikap dermawan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwasanya orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Yang kedua, dalam memberi kasih sayang dan keberkahan, jadilah seperti matahari. Karena dari matahari kita bisa mempelajari bahwasanya tidak pernah jemu untuk tetap menghangatkan dan menerangi bumi ini. Begitu halnya dengan berbuat kebaikan. Kita tidak boleh pilih-pilih terhadap hal yang harus kita beri kebaikan, entah itu kepada makhluk hidup lainnya, entah itu kepada manusia, kepada hewan. Kita harus terus berbuat baik. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebagaimana kita diperintahkan untuk kasih sayang, untuk mengasihi sesama manusia, sesama makhluk, hewan, tumbuhan. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Man la yarham wa la yurham", yang artinya, tidakkah engkau disayangi jika engkau tidak menyayangi. Yang ketiga, dalam hal menutup aib seseorang, hendaklah kamu seperti malam. Tutup rapat-rapat aib seseorang sebagaimana Allah perintahkan, dan Allah melarang untuk menggibahi atau mengumpat. Sebagaimana hadis Nabi mengumpamakan bahwa orang yang mengumpat dan
menggibahkan seseorang atau mengadu domba, seperti halnya orang tersebut sedang memakan bangkai daging saudaranya. Dan itu amat keji bila kita melihat pada fenomena tersebut. Dan yang keempat, maka ketika kita murka, ketika kita marah, jadilah seperti orang yang mati. Kenapa? Karena diamnya marah adalah ibadah. Maka hal itu yang harus kita lakukan. Diamlah, jangan lakukan apapun. Jangan lakukan hal-hal kesalahan. Jangan hal-hal yang kita tidak pikirkan terlebih dahulu, karena akan menimbulkan kesalahan yang fatal yang berbuntut pada penyesalan. Dan yang kelima, dalam hal kesederhanaan, ketawaduan, dan kerendahan hati, jadilah seperti bumi yang rela diinjak-injak dan tidak pernah meninggikan dirinya, posisinya. Maka justru seorang bumi meninggikan yang lain, seperti halnya langit ditinggikan oleh bumi. Bumi senantiasa menempatkan kerendahan hatinya, kerendahan dan kesederhanaan hatinya. Yang keenam, dalam hal toleransi, jadilah seperti laut. Berlapang dadalah seluas-luasnya dan berani untuk menerima pandangan-pandangan orang lain, pandangan-pandangan yang berbeda, namun tetap mempunyai keyakinan dengan penuh keteguhan. Dan yang ketujuh, jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu apa adanya, tampillah apa sejati dirimu. Dalam artian, tidak berpura-pura, namun memberikan sesuatu kebaikan, berperilaku, berucap dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Karena sejatinya, jika kita mengucapkan hal dari hati, maka akan diterima juga dengan hati. Mungkin hanya itu saja untayan kata dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penceramah yang pertama begitu sangat jelas dalam memaparkan materi. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan kembali, mari kita saksikan dan pahami penceramah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tabtulu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Jamaah cahaya qalbu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki
3/4 waktu dalam bulan Ramadan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengundang berkah seperti sedekah, bagi-bagi takjil berjamaah, dan yang lainnya. Apalagi 1 minggu lagi kita akan menghadapi satu hari raya di mana semua umat Islam bersuka cita. Nah, jamaah cahaya qalbu rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Jamaah qalbu rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, di mana ketika pahala ibadah kita akan ditambah-tambah sampai berlipat ganda. Akan tetapi, ibadah akan menjadi masalah ketika di dalam hati ada riya yang bersinggah. Riya berasal dari kata ro'a yang artinya melihat. Nah, riya ini merupakan perilaku yang suka memperlihatkan amal ibadah kita. Seperti yang telah disebutkan dalam kitab Sulam Taufik karangan Imam Nawawi dalam pasal fi ma'asil qalbi. Riya ini disebutkan yang paling pertama dalam pasal fi ma'asil qalbi, di mana riya ini adalah sikap yang ingin memperlihatkan amal-amalannya dan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jamaah cahaya qalbu rahimakumullah, riya ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan nilai ibadah bisa hilang sebelum ibadah itu dilakukan karena ada riya. Ketika manusia melakukan riya di dunia, maka Allah akan memperlihatkan sikap riyanya di hadapan manusia nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sikap riya ini disebut sikap penyakit hati yang berbahaya karena riya ini tidak bisa dilihat oleh mata. Seringkali riya ini tidak nampak terlihat mata karena riya bersembunyi dalam hati manusia dan tiada siapapun yang bisa menyangka. Bahkan riya ini lebih halus dan lebih lembut dari suara langkah kaki semut yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Saking sulitnya terlihat riya karena riya di dalam hati manusia yang paling dalam. Jamaah cahaya qalbu rahimakumullah, ada pula orang yang terlihat riya tetapi belum tentu dia riya, seperti orang-orang yang mengajak kebaikan di sosial media agar bisa bersama-sama masuk ke dalam surga. Karena sedekah ini bisa dilakukan secara terang-terangan untuk mengajak kebaikan dan dilakukan sendiri atau secara sembunyi-sembunyi untuk lebih bisa menata hati. Akan tetapi, kasusnya berbeda dengan yang seperti ini. Ketika di hari raya nanti, kita banyak beribadah di hari yang fitri, lalu kita update status. Cekrek sana, cekrek sini, upload sana, upload sini, yang diiringi di dalam hati ingin dipuji. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah cahaya qalbu rahimakumullah, akan tetapi dengan adanya sikap riya ini bukan berarti kita berhenti untuk beribadah. Kenapa tidak mengaji? Takut riya. Kenapa tidak salat berjamaah? Takut riya. Kenapa tidak sedekah? Takut riya. Itu merupakan kesalahan besar. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak dan memperkaya ibadah kita tanpa diiringi riya. Kita maksimalkan ibadah di penghujung bulan Ramadan, memperkaya diri kita dengan amal ibadah, dan ketika ada riya yang bersinggah, cepat-cepatlah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar. Jamaah cahaya qalbu rahimakumullah, mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita tergolong orang-orang yang kaya akan keberkahan dengan senantiasa mengamalkan kebaikan tanpa diiringi riya dalam hati oleh setan. Cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Penceramah 1 dan penceramah 2 telah memaparkan ceramahnya yang begitu sangat jelas, rinci, dan mudah dipahami.
Saya Santi Nurmalasari selaku moderator. Mohon izin untuk pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.